Assalamualaikum para wargi PHR. Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Hari ini saya akan menceritakan kisah Kak Tari. Pengalamannya yang aneh tapi nyata. Saat pulang dari kerjanya di luar negeri, sekilas cerita Kak Tari yang bekerja di Taiwan. Tahun 2005 berangkat dan tahun 2009 pulang. Nah, kisahnya itu saat perjalanan pulang menuju rumahnya. Hampir dia dilecehkan supir travel. Tapi untungnya gagal. Ia ditolong oleh sekawanan makhluk aneh yang baik hati. Bagaimana kisah selanjutnya? Penasaran ya? Ayo kita ikuti. Cerita ini terjadi di tahun 2009 ketika aku baru pulang kerja dari luar negeri. Tepatnya di bulan Mei aku pulang dari luar negeri. Sebelumnya aku udah charter travel ke tetangga desaku biar gak ribet. Jadi begitu aku menginjakan kaki di Indonesia, aku gak ribet mencari transportasi. Aku dijemput di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kira-kira jam 9 pagi, di situ udah ada mobil minibus dari travel yang aku booking. Aku nyapa supirnya, sebut saja P. Ia tampaknya ramah meskipun penampilannya agak menyeramkan. Tapi menilai orang gak boleh dari penampilannya ya. Kemudian P ini bilang mau menjemput penumpang yang lain yang sudah nyarter ini travel. Aku sih jawab oke-oke aja. Dan setelah itu aku dibawa keliling kota menjemput penumpang yang lain. Kurang lebih jam 2-an, mobil travel ini udah penuh dengan penumpang. Kira-kira 6 orang. 4 cewek termasuk aku dan 2 anak cowok tanggung. Mungkin anaknya salah satu penumpang lain dari travel ini. Dari pembicaraan aku dengan penumpang lainnya, terungkap bahwa hanya aku sendiri domisilinya yang paling jauh di ujung selatan Jawa Barat. Penumpang yang lain hanya sebatas Kabupaten C atau Kota B. Ada juga satu dari Kabupaten C, Jawa Tengah. Aku sih oke-oke aja. Dan karena terlalu capek, habis perjalanan jauh, juga sedikit jet lag, aku milih tidur selama perjalanan. Selama perjalanan sih gak ada hambatan. Lancar banget. Di tol pun termasuk lenggang. Sampailah di Kabupaten C. Satu persatu penumpang sampai tujuan. Tersisa 2 orang termasuk aku. Supir P bilang bahwa ia akan mengantar penumpang satu lagi berhubung dekat dari kota B. Dan terakhir aku. Sebenarnya aku udah bosan banget di mobil, pengen cepet-cepet nyampe. Tapi ya sudahlah. Mending tidur lagi, males banget menikmati pemandangan. Hari menjelang malam kira-kira jam 1 pagi. Penumpang tersebut sudah sampai tujuan. Kini tinggal aku seorang diri di mobil ini. Mobil ini pun melaju menuju ke selatan ke tempat aku. Supir P ini diam-diam selalu mencuri pandang kepadaku. Tapi tak kuhiraukan. Bodoh amat lah, dia aku. Dan tak lama aku pun tertidur lagi. Tak terasa entah sampai di mana. Suasana gelap di sekitar jalan yang kulalui. Sebatas mata memandang hanya hamparan sawah yang luas. Tiba-tiba mobil berhenti. Aku pun sedikit terbangun dan melihat sekeliling. Di mana ini?
kok di pesawahan, pikirku. Dan kenapa berhenti? Tak lama supir P keluar. Oh, mungkin dia mau kencing, pikirku lagi. Tapi kemudian dia membuka pintu belakang tempat di mana aku duduk dan meraih tubuhku. Aku pun kaget bukan main. Kok bisa gini sih? P kemudian mengancamku. Diam atau saya bunuh kamu. Tentu aku kaget bukan kepalang. Aku pun meronta, menepis tangan kurusnya yang mencoba merobek celana lepisku. Dan karena kurus, tenaga dia pun gak terlalu besar, sehingga aku bisa menendang selangkangan si P dan membuka pintu samping mobil sambil meraih tas punggung yang berisi barang-barang pentingku. Aku pun lari tunggang langgang sambil teriak minta tolong. Sialnya, tempat ini sepi, kanan kiri hanya sawah sepanjang mata memandang. Tapi aku terus berlari dan teriak-teriak, berharap ada orang yang bisa menolongku. P pun mengejarku, tangan kanannya memegang belati, mengacungkan ke arahku, sambil dia berteriak, "Berhenti kamu!" Tapi tak kuperdulikan lagi. Yang ada di pikiranku hanya lari, lari dan lari. Tapi sialnya lagi, si sopir P jahanam itu pun bisa mengejarku dengan kecepatan lari yang menurutku luar biasa. Aku pun terkejar. Jarak sopir jahanam itu semakin dekat dan mencoba menarik bajuku. Seketika aku lihat ada seseorang di gubuk pinggir sawah dan aku pun berlari menghampiri orang tersebut dan minta tolong. Aku pun minta pertolongan ke orang tersebut dan si P sudah di belakangku. Tapi dia mendadak menghentikan larinya. Aku berlindung di belakang orang tersebut. Orang itu pun melindungi aku dengan menghadang sopir jahanam itu yang hendak mencelakai aku dan berkata, "Lepaskan anak ini, jangan macam-macam di daerah kekuasaanku." P menjawab, "Serahkan wanita itu kalau kamu mau hidup." Orang asing itu menjawab, "Kalau mau selamat, pergi dari sini sekarang." P pun menyahut, "Kalau begitu, kamu dan perempuan itu pun aku bunuh." Tak kusadari, muncullah orang yang lebih aneh lagi dari belakang kami. Mereka membantu aku dan orang asing tadi. Kurang lebih 4 orang dan tubuhnya aneh. P pun sangat terkejut dan ketakutan. Wajahnya pun pucat seketika. Entah apa yang dia lihat, tapi kemudian dia lari tunggang langgang menjauh dari aku. Aku pun sadar, koperku masih di mobil dan tak terasa aku berlari mengejar P. Maksudnya, aku mau ambil koper yang masih di bagasi. Tapi seketika berhenti mematung karena pundak aku ditepuk orang itu. "Kamu aman di sini. Yang penting adalah nyawa. Harta benda bisa dicari," tuturnya. Seketika aku menoleh ke arahnya. Iya Pak, makasih Bapak udah mau nolongin saya." Terbata-bata aku mengucapkannya. Mungkin efek hati masih kalut dan takut. "Istirahatlah di sini. Mari masuk gubuk saya." Ia mengajak aku ke dalam gubuknya. "Terima kasih Pak," kembali aku mengucap. Aku pun mengikuti bapak itu ke gubuk di pinggir sawah di bawah naungan pohon besar. Lampu yang temaram cukup membuatku bisa melihat kondisi gubuk itu. Di dalamnya ternyata ada meja dan dagangan. "Oh, ini warung ternyata," batinku. Di sela ketakutanku, nampaknya ada seorang nenek di dalam yang sedang menggoreng mendoan. Kok aku baru sadar?
Ternyata gubuk ini lumayan luas. Masih ada dipan di belakang ruangan. Ada dapur yang diberi pembatas anyaman bambu. Kuperhatikan malaikat yang menolong aku ini umurnya kira-kira 50 tahunan. Berperawakan gempal, berkulit hitam, dan bertelanjang dada. Aku pun heran, apa bapak ini tak kedinginan ya? Wajahnya ramah, walaupun gak agak menyeramkan. Dia tersenyum dan mempersilahkan aku duduk di dipan. Dan orang dua yang muncul belakangan pun semakin jelas aku lihat. Sedikit aneh karena kok keempat orang ini botak. Kulitnya pun hitam gosong seolah terbakar. Tapi itu kulit kayak orang, maaf, Afrika. Kulit hitam di gelapnya malam. Semuanya juga bertelanjang dada, memakai kolor selutut. Bedanya, 4 orang ini tinggi-tinggi dan kurus-kurus. Tangan dan kaki mereka sangat panjang, melebihi tangan kaki manusia normal pada umumnya. Jari-jari tangan yang panjang, kuku yang hitam. Aku sedikit janggal dengan semua ini, tapi pikirku di sini aman. Dan mereka semua baik. Semuanya duduk di kursi panjang di samping dipan. Si nenek kemudian memberi aku teh hangat dan menyuruh segera meminumnya, supaya lebih tenang katanya. Aku pun menurut, segera kuteguk habis teh hangat ini. Hangatnya menjalar ke jiwa dan membuat aku sedikit tenang. Tak lupa si nenek pun meletakkan mendoan panas di sisiku. Makanlah, ia berkata lagi, dan aku pun mengucapkan terima kasih. Si bapak bertubuh gempal pun bertanya, apa yang terjadi? Kok bisa sampai mau dicelakai orang? Aku pun menceritakan dari awal sampai akhir kejadian sial yang menimpaku. Mereka pun mengangguk-ngangguk tanda menyimak. Sekarang istirahatlah di sini. Di sini aman. Kamu boleh melanjutkan perjalanan besok kalau sudah siang, kata si bapak. Sekali lagi, makasih pak, ucapku. Sama-sama, tak perlu kau pikirkan. Sudah sepantasnya sesama makhluk Tuhan saling menolong. Sekarang tidurlah. Selimutilah badanmu. Bapak itu kembali berkata sambil menyodorkan aku selimut tebal. Nyamannya, pikirku. Tak terasa mataku semakin berat. Dan di antara setengah sadar, aku masih melihat bapak berbincang-bincang dengan orang yang aneh itu serta si nenek. Dan akhirnya aku pun terlelap. Tak tahu aku tertidur berapa lama. Yang kurasa aku dibangunkan seorang lelaki bercaping. Seorang petani, pikirku. Dan akhirnya aku membuka mata. Rupanya hari sudah siang. Mbak, bangun. Kok tidur di sini? Petani itu keheranan. Aku terkejut. Ternyata aku tidur di atas rumput berselimutkan daun pisang. Posisi masih di pinggir sawah. Jalannya pun jelek. Seingatku malam tadi jalannya aspal bagus. Tapi kok ini tanah dan sempit, cocok pematang sawah bukan jalan. Saya di mana mas? Tanyaku setengah linglung. Mbaknya ini ada di daerah Mbak. Emang mbak asalnya dari mana? Kok bisa di sini? Tanyanya. Semalam saya mau dicelakai orang mas. Untung ada yang nolongin, yang punya warung di sini. Kok warungnya nggak ada ya mas? Aku celingukan mencari gubuk semalaman. Nggak ada satupun gubuk atau dangau petani di sini.
Yang ada pohon beringin yang besar yang sudah berjanggut, mungkin umurnya ratusan tahun. Akarnya merambat di atas tanah, dan akar itulah yang jadi bantal aku semalam. Mbak, di sini nggak ada warung, adanya sawah. Kok Mbak bisa tidur di bawah pohon beringin yang angker ini? Di sini kalau malam nggak ada yang berani lewat, Mbak. Si bapak petani itu kembali berkata, "Ya Allah, berarti aku semalam ditolong penunggu pohon ini." Sambilku berlinang air mata. Dan yang lebih mencengangkan lagi, posisiku saat ini di kota G, arah C ujung selatan Jawa Tengah, perbatasan Jawa Barat. Melenceng jauh dari kota C yang seharusnya dilewatiku pulang. Yang lebih sialnya, HP mahal aku ketinggalan di mobil. Padahal baru mau pulang ke Indo aku belinya. Tapi syukurlah aku masih selamat, nyawaku masih betah di raga ini. Atas pertolongan si bapak petani yang baik hati ini, akhirnya aku diantar ke kota P di perbatasan Provinsi Jabar Jateng meskipun jauh. Si bapak petani yang baik ini mau mengantar aku ke tempat tinggalku. Kejanggalan terakhir di daerah T masih termasuk Kabupaten C, Jawa Tengah. Aku seperti mengalami dejavu. Di jalan aspal yang mulus diapit kanan kirinya pesawahan. Lagi-lagi aku melihat pohon beringin dan di bawah pohon itu ada gubuk. Persis gubuk yang semalam. Aku pun bengong. Kok bisa lewat ini lagi? Tapi si bapak petani yang baik hati ini kayaknya nggak melihat. Soalnya biasa-biasa aja romannya. Sedangkan aku seperti melihat bapak-bapak yang menolong aku semalam lengkap dengan 4 orang anehnya. Semakin jelas terlihat wujud bapak-bapak tersebut, kulitnya hitam legam, begitupun 4 orang anehnya. Semuanya bertelanjang dada. Dan 4 orang anehnya ternyata tidak 100% botak. Ada rambutnya cuma beberapa helai dan jarang-jarang. Wajah hitamnya dipadu dengan mata melotot bulat seperti jengkol merah, seperti yang kelilipan, nggak berkedip. Bibirnya monyong tebal dan badannya kayak yang tinggal tulang doang, benar-benar kurus. Kuperhatikan lebih seksama lagi, soalnya motornya melaju mendekati mereka. Celana selutut yang mereka pakai itu bukan dari kain selayaknya sandang manusia, tapi kain kapan yang sudah lusuh bercampur tanah. Motor yang kutumpangi semakin mendekati mereka. Mereka tersenyum ramah kepadaku, walau aku merinding sejadinya. Aku mencoba membalas senyuman mereka. Semakin jauh mereka telah terlewati, semakin jelas wujud aslinya. Mereka berlima pun melambaikan tangan ke arahku, seakan mengucapkan selamat tinggal. Tak sadar aku pun membalas lambaian tangan dan mengucapkan terima kasih. Tak terasa air mata mengalir. Entah apa jadinya kalau mereka tak menolong aku semalam. "Neng, ngomong terima kasih ke siapa?" tanya bapak petani itu. "Itu Pak, para malaikat penolong saya semalam," jawabku, dan ketika ku menoleh ke arah mereka, tak ada siapapun atau apapun di bawah pohon beringin besar itu. Mereka semua menghilang.